Tes 1, 2, 3. Selamat sore Bapak Ibu. Seperti biasanya setiap hari Kamis kita ketemu di live webinar DOS 168. Sore kali ini kita membahas tentang potensi saham tunggal Amerika, khususnya saham Google yang sudah beberapa kali kita keluarkan signal. Ada saham Amazon yang saat ini sudah running profit pastinya dan target profit jangka pendek sudah tercapai. Terus ada saham Disney yang saat ini juga dalam posisi running profit, target profit jangka pendek juga sudah tercapai. Kita nanti cross check sama-sama. Dan juga kita akan membahas saham Alibaba. Dan seperti biasanya Bapak Ibu juga bisa request saham-saham lainnya. Ya. Baik, seperti biasanya di awal saya akan sapa dulu partisipan sudah mulai. Salam kenal dulu, di sini ada beberapa member baru ya. Selamat sore Bapak Ibu. Salam kenal, nama saya Fauzan, salah satu tim analis ya dari PT First State Futures. Ini juga dari luar kota ya, pastinya dari luar Bali juga beberapa banyak. Salam kenal. Ya. Baik, untuk menyingkat waktu kita langsung aja ke share screen dulu. Ya, di sini sudah muncul beberapa pertanyaan. Silakan Bapak Ibu seperti biasanya boleh langsung request saham atau pertanyaan. Tinggal Bapak Ibu chat di kolom pertanyaan atau di Q&A. Nah, di ini Google Pak, Alibaba, Facebook. Oke, sore kali ini kita akan membahas itu Pak. Ini di chat juga sudah ada beberapa pertanyaan juga. Baik, di awal kita akan membahas fundamental dulu dan nanti akan dilanjut ke analisa teknikalnya. Untuk fundamental, tadi malam tepatnya jam 2 WIB atau jam 3 WITA, saya sudah share rilis data penting US, yaitu suku bunga Amerika. Jadi saya lihat economic calendar. Nah, tadi malam The Fed atau Bank Sentral Amerika memutuskan untuk menaikkan suku bunganya sebesar 25 basis point atau 25%, dan kenaikan ini ya sudah diprediksi oleh pasar atau sesuai harapan pasar, di mana minggu lalu bahkan 2 minggu lalu saya sudah membahas dampak dari kenaikan suku bunga. Jika suku bunga The Fed menaikkan hanya 25 basis point sesuai prediksi pasar, maka kenaikan tersebut dianggap sudah tidak agresif lagi karena sebelumnya The Fed menaikkan secara agresif. Tahun lalu 7 kali menaikkan secara agresif. 50 basis point, pernah 75 basis point. Nah, dan tadi malam The Fed hanya menaikkan 25 basis point. Terus dampaknya terhadap saham tadi malam rata-rata mengalami kenaikan baik di Dow Jones, Nasdaq, S&P ya.
semuanya naik. Ya. Karena pidato atau testimoni Powell ya di sana juga menyatakan bahwa kenaikan suku bunga ya masih dibutuhkan lagi. Artinya masih ada kenaikan suku bunga lagi ke depannya. Sesuai prediksi pasar, kemungkinan akan terjadi 2 kali lagi kenaikan suku bunga. Karena sebelumnya The Fed berencana menaikkan suku bunga sampai 5,25 basis point. Ya, artinya kalau saat ini suku bunga Amerika 4,75%, kalau target sesuai rencana ke 5,25, jadi butuh 50 basis point lagi. Kalau 25 basis point kenaikannya butuh 2 kali. Nah, kita akan lihat kapan pengumuman suku bunga selanjutnya. Ya. Di sini saya sudah kita lihat pengumuman suku bunga selanjutnya terjadi di bulan Maret nanti pertengahan ya. Oke. Tanggal 23 Maret bulan depan ini pertemuan The Fed lagi, kenaikan suku bunga lagi. Sementara prediksinya masih 25 basis point, ya 85% ya surveinya akan dinaikkan yang akan datang, tapi hanya 25 basis point. Oke. Dan saat ini minggu ini kita dihadapin data penting, ya data penting yaitu non-farm payroll, ya tepatnya besok hari Jumat. Saya buka economic calendar Bapak Ibu. Ini kaitannya juga nanti fluktuasi saham ya. Kita ganti this week. Sekarang tanggal 2 Februari. Tadi malam di sini data suku bunga, nanti malam juga kita dihadapin dengan data jobless claim, tingkat pengangguran, dan ini data mingguan. Yang paling penting yaitu besok hari Jumat, yaitu NFP atau non-farm payroll, ya, di mana yang bulan lalu itu 223.000, forecast atau perkiraan sementara turun menjadi 185.000. Kita tunggu besok ya. Terus kaitannya sama saham, non-farm payroll itu apa, Pak? Jadi kita tahu non-farm payroll itu korelasinya dengan ketenaga kerjaan. Kalau pemahaman pengertian non-farm payroll itu sendiri adalah pendapatan di luar sektor pertanian. Artinya ketika non-farm payroll ini dirilis semakin besar, pendapatannya semakin tinggi, berarti banyak orang yang sudah bekerja. Ya, perekonomian sudah mulai normal atau membaik. Harapannya kalau non-farm payroll nanti ya tepatnya besok ya dirilis sesuai forecast yaitu 185.000, bahkan di atasnya, berarti bagus. Ya. Kemungkinan dampak terhadap saham akan lanjut naik. Sekali lagi, secara teori, kalau non-farm payroll dirilis bagus, ya, di atas forecast, maka dampak korelasi terhadap saham akan lanjut naik. Ya. Kenapa, Pak? Ya, karena ketika non-farm payroll naik, artinya perekonomian sudah pulih. Ancaman resesi yang selama ini atau bahkan tahun kemarin ditakutin, tahun 2023 jika The Fed menaikkan suku bunga agresif terus, ancamannya resesi. Ya. Nah, terbukti
tadi malam Powell juga menyatakan bahwa inflasi sudah mulai mereda. Kalau inflasi sudah mulai reda, turun, resesi sudah jauh ya. Ancaman resesi sudah tidak akan terjadi lagi jika inflasinya terus turun. Ya. Atau kenaikan suku bunga sudah tidak agresif lagi. Resesi tidak akan terjadi. Jadi tidak perlu khawatir penurunan saham tahun kemarin akibat inflasi tinggi, suku bunga dinaikkan secara agresif yang mengakibatkan ya ancaman resesi ya, baru ancaman ya, itu akan terjadi. Jadi saat ini menurut saya ancaman resesi sudah mulai reda, bahkan mungkin tidak akan ya. Nah, kapan Pak data inflasi? Ya. Nah, saya selalu bilang kaitan saham ini data pentingnya itu yaitu suku bunga dan inflasi. Data inflasi bulan Januari akan dirilis di bulan Februari, tepatnya tanggal 14 Februari. Ya, ini saya sudah ya cek tanggal 14 Februari kita dihadapin data penting lagi yang namanya CPI ya. Nah, ini data inflasi ya. Sementara ya, saat ini inflasi Amerika itu berada di 6,5%. Dan ini mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tertingginya 9,1%. Ya, sekarang turun ke 6,5%. Forecast sementara ya ini sama ya, yaitu 6,5%. Kita tunggu aja ya. Jadi forecast bisa berubah karena masih 2 minggu lagi ya. Nah, kita akan pantau ya. Saya akan bahas dampak dari inflasi ya. Harapan kita jika inflasi dirilis turun. Nah, sekarang ya, turun di bawah forecast yaitu 6,5%. Ya. Dirilis 6%, bahkan di bawah 6%, 5, sekian, maka secara teori saham akan lanjut naik lagi. Nah, jadi yang sudah beli saham ya kemarin yang sudah mengikuti sinyal kami, by Google, by Disney, by Alibaba, by Amazon ya, selamat ya. Pastinya sudah running profit dan fundamentalnya sangat positif, sangat mendukung, baik fundamental secara eksternal dari luar ini fundamentalnya suku bunga, inflasi, maupun fundamental faktor internal dari dalam. Nanti kita cek yaitu laporan earnings. Jadi minggu ini kita dihadapin dengan data penting laporan earnings. Ya. Baik, kalau ada pertanyaan tentang suku bunga dan data inflasi, silakan Bapak Ibu chat di kolom pertanyaan. Ya. Saya sudah jelaskan rilis suku bunga dan korelasinya terhadap saham. Non-farm payroll yang akan dirilis besok hari Jumat dan korelasinya juga dampaknya terhadap saham sudah saya jelaskan. Data inflasi pun sudah saya bahas. Data inflasi masih tanggal 14 Februari. Baik, sekarang kita lanjut ke penjelasan analisa teknikal. Kita mulai dari saham Google pastinya. Ya. Oke, sebelum kita bahas saham Google secara teknikal, saya akan munculkan dulu rilis laporan earnings saham Google. Ini hari ini, ya, hari ini.
after market close artinya nanti setelah tutup pasar. Nah, berarti besok pagi. Besok pagi kita dihadapin data penting yaitu laporan earnings saham Google. Di mana forecast-nya ya, ini juga saya sudah sampaikan tiap minggu bagus ya. Nah, saya akan munculkan juga histori laporan earning ya. Google, oke ya. Jadi laporan earning Google ini mengalami kenaikan yang sangat banyak atau signifikan ya. Oke. Baik, sini saya akan munculkan, semoga kelihatan Bapak Ibu ya. Jadi tanggal 2 Februari hari ini, tepatnya besok pagi setelah market tutup, ya, IPS-nya forecast-nya naik ini ya dari 1,06. Nah, kalau kita bandingkan ya, sorry di sini ya. Nah, di sini report namanya ya. Report itu aktual yang sebelumnya 1,06 sama di sini ya aktualnya. Forecast-nya naik ke 1,18. Jadi IPS-nya prediksinya naik bagus. Pendapatannya naik juga, naiknya tidak tanggung-tanggung ya. Cukup besar dari 69,09 ya. Forecast-nya itu 76. Di sini reportnya 69 sama. Nah, di sini estimate-nya 76,17 sama ya, kurang lebih sama. Jadi naik. Ya, kenapa saya bilang cukup besar forecast-nya? Kalau kita lihat histori pendapatannya ya dari 2020 ya, saya sudah cek juga dari sebelum-sebelumnya. Pendapatan saham Google terbesarnya itu 75 awal tahun 2022, puncak tertingginya saham Google ya. Nah, harapan kita besok pagi kalau dirilis revenue atau pendapatannya sesuai forecast yaitu 76, berarti tertinggi ya, bahkan melewatin tertinggi awal tahun 2022 ya. Nah, secara teori, saham Google akan lompat naik, bukan naik lagi, lompat naik. Sekali lagi akan terjadi open gap. Nah, oke. Dan ini terbukti di saham Facebook. Nanti kita akan rilis, akan kita bahas ya, karena laporan earnings saham Facebook sudah ya. Nah, bagus. Nah, pre-marketnya kalau kita cek naik 20% atau $30, luar biasa ya. Nah, semoga hal itu terjadi di saham Google juga ya. Kita tunggu besok pagi. Harapan kita bersama laporan earning dirilis sesuai forecast yaitu bagus. Ya, kita tunggu ya. Oke, saya close ya. Terus saya akan membahas fundamental juga ya. Saya cek di Investor Place, ini website beberapa analis dari luar ya. Saya kumpulkan ya di sini ya. Jadi banyak analis sudah kemarin ya, minggu lalu ya, sudah menyarankan untuk saatnya sekarang buy now ya. Beli sekarang saham Google ya. Dasar-dasarnya banyak sekali yang mendukung saham Google untuk naik. Salah satunya faktor fundamental eksternal, yaitu suku bunga yang sudah tidak agresif lagi. Yang kedua, inflasi yang sudah mereda. Yang ketiga, ya, perusahaan Google sudah memangkas 6% ya, karyawan memberhentikan.
pemberhentian karyawan besar-besaran di perusahaan Google itu bukan berarti perusahaan Google punya banyak masalah, bukan, ya. Tapi fokusnya yaitu efisiensi, ya. Itu terbukti terjadi di saham Amazon, juga pemberhentian karyawan besar-besaran, saham Meta Platform atau Facebook, ya, pemberhentian besar-besaran juga tahun kemarin, ya, akhir tahun kemarin tepatnya. Tujuannya tahun 2023 mereka fokus terhadap efisiensi, ya. Ya, terbukti ya ketika rilis laporan earningnya bagus, ya, sahamnya naik cukup dahsyat, ya. Aku bilang cukup dahsyat, kenapa? Jarang-jarang open gap-nya itu 20% terjadi di saham Facebook. Ya, kita lihat apakah saham Google kalau rilis pendapatannya juga di atas forecast, di atas perkiraan, besok akan terjadi open gap juga, ya, 10% bahkan mungkin 20%, ya, semua bisa terjadi, ya. Di sini pun saya baca, ya, semua sudah menyarankan buy now untuk saham Google. Bahkan saham Google mereka melihat targetnya akan kembali ke harga tertingginya, ya, yaitu 150, ya, di sini, ya. Oke, itu secara fundamental untuk saham Google, ya. Jadi selamat Bapak Ibu yang sudah beli saham Google, tidak perlu khawatir, ya, secara fundamental sudah mendukung, ya. Selama ini tahun kemarin, ya, secara fundamental menghambat kenaikan saham, ya, karena ancaman resesi yang terus, ya, nah, terus, ya. Jadi orang-orang takut, ya, mungkin, ya. Nah, dan akhir tahun kemarin juga saya webinar sudah menyarankan mengeluarkan sinyal, tepatnya di bulan 11 saya keluarkan sinyal semuanya, ya, untuk buy, ya. Oke, sekarang saya bahas secara teknikal. Fundamental saham Google sudah clear. Secara teknikal pun, ya, saya hapus dulu earningnya. Nah, kita sudah membahas tiap minggu, ya. Nah, saya mulai dari time frame weekly saja karena durasi waktu, ya. Berikut grafik saham Google time frame weekly. Di sini yang ingin saya sampaikan, yang pertama, ya, saham Google sekarang berada di wave 4. Ini juga saya selalu sampaikan. Secara Elliott wave, saham Google berada di fase wave 4 untuk melanjutkan wave 5. Ya. Jadi wave 5 ini biasanya sejajar, ya, potensi double top 150 atau bahkan lebih. Ya. Yang kedua secara teknikal, ya. Kalau kita lihat yang namanya volume, nah, jadi volume saat ini saya tunjukkan, selama ini belum, ya. Memang, ya, terjadi bullish divergence, ya, di mana harga semakin turun tapi volumenya semakin naik. Itu namanya bullish divergence, ya. Di mana Pak tahunya, Pak? Ya. Dari sini, ya. Nah, ini. Harga semakin turun, ya, tapi tidak didukung dengan volume yang semakin turun juga, ya. Kalau volumenya semakin turun itu namanya konvergen, ya, konvergen, artinya ya searah, ya. Tapi faktanya volumenya semakin naik, ya. Ini saya tepat gini, ya. Inilah yang dinamakan bullish konvergen, ya. Nah, ini, ya, saya tandain Bapak Ibu. Ini low-nya, ya, FC. Ini low-nya yang terakhir kemarin, ya. Volumenya semakin naik, ya. Artinya apa, Pak? Bullish divergence, ya.
Ketika harga turun, tidak dibarengin dengan volume yang turun juga, ya. Volume orang jual semakin sedikit, ya. Nah, artinya sewaktu-waktu pasar akan atau harga akan berbalik, ya. Nah, saat ini secara time frame weekly saham Google ya terjadi bullish divergence, ya. Dia akan melanjutkan kenaikannya jika kita menunggu juga kemarin sudah dibahas di sini ada resisten become support yang sangat kuat. Nah, ya. Oke. Nah, kalau saya ganti line Pak, ya, saya tandain juga di sini resisten become support. Nih, support, support, support di break, ya. Nah, ini sebagai target awal dulu 107, ya, tahanan, dan ini ya yang saya tandain, saya zoom ya. Nah, oke, ini saya tutup dulu. Karena Bapak Ibu ada yang mengikuti di perjalanan mungkin pakai handphone biar jelas. Nah, di sini resisten become support yang sangat kuat Bapak Ibu. Ya, ini low ya, low, high ya, tertahan. Nah, dari sini sudah kelihatan buyer ya, sekarang tertahan di area resisten yang sangat kuat. Kita menunggu nanti besok malam ya. Nah, target sementara saya melihat kalau break ini pendapatannya bagus, ya minimal 107 akan tercapai, atau bahkan kalau pendapatan rilisnya nanti seperti saham Facebook ya, atau Meta Platform, pendapatannya di atas perkiraan, ya mungkin dia akan terus naik ya. Target saya 121. Yang selama ini kita bahas sebagai target medium. Kalau target jangka pendek mungkin saham Google nanti malam sudah tercapai ya. Kalau Bapak lihat sinyal kita ya, target jangka pendek itu berada di 103, 105 di sini. Sedangkan target profit jangka menengah saya menentukan di 120, 121 di sini ya, dengan dasar kalau saya tarik Elliott wave-nya berada di atas 50% atau di bawah golden ratio 0,61%. Tengah-tengahnya, ini target medium saya. Sedangkan target jangka pendek biasanya saya di antara 0,23% atau 38%. Ya, secara presentase Bapak Ibu, kalau saham biasanya presentase, sinyal pertama saya mungkin berada di level 86, 88 ya. Yang kemarin terakhir 91, 93 tidak tercapai karena penurunan hanya di 97 ya. Nah, tapi yang sebelumnya ya, kalau saya ukur dari 90 aja sudah 15% kenaikan. Artinya target jangka pendek profit 15% kurang lebih ini sudah ideal ya. Sedangkan target jangka medium ya, di sini 30% kurang lebih cukup ideal ya. Pertanyaannya kapan Pak naik ke target medium untuk saham Google? Ya, kalau dilihat dari fundamentalnya, kita hanya menunggu rilis laporan pendapatannya saja ya, earningnya ya besok pagi. Ya, kalau itu mendukung bagus, mungkin ada dua minggu sampai rilis inflasi. Jadi kalau rilis inflasinya juga bagus, yaitu turun, ya mungkin butuh waktu atau terjadi di dalam bulan Februari saja. Ya, ini. Sedangkan target jangka panjang untuk saham Google, saya menargetkan ke target kembali ke harga all time high-nya atau harga tertingginya dulu. Ya, yaitu di 150 kurang lebih. Ya. Oke, ini untuk saham Google time frame weekly. Kalau saya turunkan ke time frame daily-nya ya hampir sama pergerakannya ya. Sering saya bahas ya, tren sudah naik ya.
tren sudah naik. Nah, kita tarik trennya dari high-nya. Yang pertama, ya, saya zoom ya. Sorry, karena ada request Pak, kalau jelasin teknikalnya tolong diperbesar biar kelihatan. Baik, semoga ini udah jelas. Trendline saya tarik, aturan atau cara menarik trendline dari all time high atau tertingginya ke tertingginya. Nah, saya besarin juga dulu. Ini resisten sesuai dengan target yang tadi yang saya garis. Yang kedua, ada istilah ya kita just ya dari tertingginya sini ya ini ke tertingginya di sini. Jadi hari ini tertahan di resisten juga ya. Tapi sudah break yang namanya tren ini ya, kita just ya. Ini dari mana Pak? Oke, awalnya dari sini ngejasnya ya, trendline ya, ke tertingginya ini sudah di break. Inilah awal perubahan dari downtrend ke uptrend. Ya, trendline di break, ini sudah tidak berlaku dari sini saya rubah ya, tarik ke tertingginya yang ini. Juga sudah di breakout ya. Nah, jadi tren sudah naik ya, tinggal dua resisten aja ini. Dan kemarin juga saya kirim terjadi pola chart pattern inverted HNS. Nah, sangat jelas juga ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini ya. Pola-pola chart pattern ini adalah indikasi perubahan tren. Ya. Perubahan tren biasanya diawalin dengan terjadinya candlestick pattern sama chart pattern. Chart pattern salah satunya adalah pola-pola head and shoulder seperti ini. Ini sudah break. Jadi kalau Bapak Ibu yang belum beli saham Google, ya saran saya buy now, jangan menunggu. Oke, yang belum punya saham Google dan tertarik, ya. Tapi yang sudah beli, ya, pingin beli lagi boleh, tapi manajemen keuangannya, kecukupan modal, tolong diperhatikan. Jangan sampai terjadi yang namanya overtrade, ya. Nah, mentang-mentang wah saham Google prediksinya naik, tidak memperhitungkan kecukupan modal, beli aja ya. Oke. Ketika ada koreksi, bukan turun, koreksi ya, udah panik, Pak kok turun Pak? Ya, padahal hanya koreksi ya. Nah, wajar ya di saham ya. Baik, silakan yang mau bertanya saham Google secara fundamental dan teknikal sudah kita bahas. Target beli kita sudah keluarkan di channel kami. Target profit jangka pendek, jangka medium, dan jangka panjang sudah saya sampaikan. Saya anggap clear, saya cek pertanyaan. Oke, ini ada yang bertanya, kalau belum ada posisi Google, nanti buy di mana, Pak? Nah, baru kita bahas ya. Kalau Bapak saat ini belum beli saham Google, ya, semoga kalau saya cek pre-marketnya semua saham naik ya, Bapak Ibu ya. Saya cek dulu, ini saham Amazon udah pre-marketnya naik lumayan ya, hampir $4. Kalau saham Google pre-marketnya nanti naik $3-4, mungkin lompat ke 105 atau 106 Bapak ya. Nah, jadi ini baru after hours ya, nanti berubah jadi pre-market. Kalau kita cek juga di investing pre-marketnya kemungkinan sama ya, sudah mengalami lompatan 105 juga. Jadi resikonya Bapak yang belum beli saham Google ya, terlambat ya, akan mendapatkan harga lebih tinggi. Ya. Tidak masalah, hanya mengurangi besarnya keuntungan. Yang beli di bawah keuntungannya yang tadi bisa 30% ke target medium,
mungkin bawa Pak hanya 15% aja ya separuhnya. Ya, kalau saya buy no aja Pak. Ya, silakan. Nah, kenapa? Karakteristik saham, ya, karakter saham ketika sudah naik, ya, ketika sudah naik, ya, koreksinya ini nggak banyak Pak. Ya, kalau kita menunggu koreksi yang pingin sesuai harapan kita, kemungkinan nggak punya barang, nggak kebeli lah istilahnya. Ya, jadi kalau saya nanti buy, kalaupun ada koreksi, ya tinggal averaging buy lagi. Oke, jadi kemungkinan nanti akan terjadi open gap. Gap itu lompatan ya. Nah, sementara lompatannya ke 105, tapi kita nggak tahu nanti karena pre-market ini akan berubah terus sampai menjelang opennya nanti. Ya, oke. Ada pertanyaan lagi di sini. Ini Pak, apakah saham Google dalam waktu dekat bisa mencapai 95? Berarti berharap turun ini. Yang sudah beli, ini banyak pertanyaan, tanya naiknya kapan Pak? Naiknya 120 kapan Pak? Ini malah kapan Pak turunnya 95? Ya. Oke, ya. Ini saya hapus dulu. Sepertinya ya 95 untuk saat ini agak sulit ya Bu. Kita menunggu apakah area yang saya tandain ini 102 sampai 105 ini mampu ditembus ya. Nah, misalkan hari ini sekarang closingnya di 101 kurang lebih ya. Nanti malam kita nggak tahu pergerakannya ya. Apakah naik dan closing di atas. Jadi dasarnya closing ya. Kalau lihat pre-marketnya naik ke 104, 100, mungkin open gap-nya di sini. Saya zoom ya. Ini biar jelas Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau nanti terjadi lompatan langsung di sini, naik dan closing-nya di atas 105, berarti tandanya resistennya udah ditembus, di breakout. Ya, secara teori dia akan lanjut naik. Yang Bapak tadi Ibu ya ditanyakan harapan ke 95, 95 kurang lebih di sini saya tandain 95, di sinilah tandanya yang kemarin ya. Susah Ibu. Ya. Susah ya. Kalau area resisten ini udah di break. Artinya tinggal menunggu besok. Kalau laporan earningnya bagus, berarti besoknya open gap naik lagi. Ya. Jadi kita menunggu dua ya. Penutupan nanti malam, kalau tutup harga dari reaksi suku bunga tadi malam, saham semua naik, kemungkinan saham app Google nanti naik, dan kalau closingnya di atas 105, berarti ini tembus resisten, ya. Secara teori dia akan lanjut naik terus, ya. Terus besoknya kita dihadapi dengan rilis laporan earning saham Google. Kalau bagus, dia akan lanjut naik juga, ya. Nah, kecuali Bu, ya, kalau nanti malam, ya, skenario kedua nih, naik 105 terus turun, closingnya di bawah 101 lagi. Ya, berarti ini namanya reject, penolakan, naik, buyer dominan terus turun, sellernya muncul lagi. Artinya resisten ini belum mampu di breakout. Dan kedua, laporan earningnya dirilis di bawah forecast. Jelek misalkan, forecast-nya bagus, perkiraannya jelek, kemungkinan turun ke 95 bisa terjadi. Bahkan mungkin ke 91 ya, bisa terjadi untuk melanjutkan kenaikannya lagi nanti. Jadi kalau pertanyaannya Pak, 95 bisa atau enggak? Bisa terjadi jika ya nanti malam closingnya di bawah 101, di bawah resisten, dan yang kedua jika laporan earningnya aktualnya dirilis jelek. Tapi sebaliknya kalau closingnya di atas 105 besok pagi pasti saya kirim ya hasil dari laporan earning bagus, nggak ada harapan ini udah koreksi, dia akan lanjut naik. Terus bagaimana saya Pak? Saya ingin beli saham Google Pak.
saran saya nanti open beli aja dulu Bu. Namanya investasi. Ya. Ketika turun, Ibu tinggal averaging, buy lagi. Ya. Oke, clear ya? Saya cek lagi. Oke, itu aja di chat. Oke, saham Google sudah clear ya? Karena saham Google saya gaungkan terus ya 2 bulan terakhir ini. Ya. Dan selamat juga. Ini terima kasih Pak, saya sudah beli 6 kali saham Google. Selamat Pak. Ya, 6 kali ya. Lumayan ya. Mungkin dia mau nabung memang ya. Nabung saham Google. Nah, ya. Oke, kita lanjut ke saham berikutnya. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan saham Google boleh di chat. Nanti di akhir mungkin saya akan bahas sedikit juga pertanyaan Bapak Ibu. Sekarang ke Amazon. Baik, saham Amazon, sinyal buy juga sudah saya keluarkan, ya. Dan sinyal buy saham Amazon, ya, pas persis di area beli yang kami keluarkan, yaitu di area 86 sampai 81. Pas terendahnya hanya di 81. Selamat yang sudah mengikuti sinyal buy Amazon kita. Target jangka pendek sudah done. Artinya sudah tercapai. Bagi Bapak Ibu yang sudah take profit jangka pendek harusnya sudah clear. Ya. Nah, ya, anggap 86 sinyal kita di sini 20%, bahkan tadi malam sempat 106 23% ya. Nah, sekarang Amazon menuju target mediumnya. Ya. Terus sebelum saya bahas secara teknikal saham Amazon, ya, kapan earningnya Pak? Saya keluarkan earningnya hari ini juga. Jadi hari ini dihadapin dengan rilis 3 perusahaan besar laporan earning, ada Apple, ada Amazon, ada Google, ya, bersamaan. Sama. Amazon after market close, artinya laporan earning akan diumumkan nanti pagi setelah market tutup. Ya. Perkiraannya bagus atau enggak, Pak? Saya sudah sering kita bahas setiap kita keluarkan sinyal. Sekarang saya akan tunjukkan juga Amazon untuk laporan earningnya. Ya. Nah. Oke, sudah. Ya, saya akan zoom biar Bapak Ibu jelas. Tanggal 2 Februari hari ini, forecast IPS Amazon turun sedikit dari 0,28 report yang sebelumnya. Ya, forecastnya ini sama ya, report 0,28. Di TradingView, di investing sama juga ya. Forecastnya estimate 0,17, di sini 0,17. Berarti laporan IPS-nya mengalami penurunan, sedangkan pendapatannya ini luar biasa naik. Kenapa jadi pilihan sinyal kami Amazon? Pendapatannya yang bulan lalu 127, atau 0,1 billion diprediksikan naik 145. Kita cek di sini estimate-nya sama 145 ya. Sedangkan yang report yang lalu di sini 127 sama. Oke. Dan prediksi atau forecast pendapatan naik ke 145. Kalau saya lihat histori laporan earning dari sejak awal Covid 2020 ini terbesar. Tertingginya ini 137 terjadi di awal tahun 2022 ya. Sekarang 145, luar biasa pendapatannya ya. Kita tahu pendapatan suatu perusahaan semakin naik menandakan bahwa profitnya
bagus pendapatannya atau perusahaannya sehat ya. Oke. Nah, kita tunggu kapan Pak aktualnya, kapan dirilis Pak? Nanti besok pagi setelah market close ya. Sama halnya seperti saham Google dan saham Facebook ya. Kalau dirilis nanti bagus sesuai forecast ya, kemungkinan saham Amazon akan terjadi open gap besoknya naik. Entah 5%, 10%, bahkan mungkin seperti saham Facebook 20% ya. Nah, kita tidak pernah tahu ya. Yang jelas mendukung dulu sementara secara fundamental. Dan sama halnya ya, Amazon akhir tahun lalu memangkas atau memberhentikan hampir 6% juga karyawan. Tujuannya efisiensi. Jadi kalau efisiensi itu ya kedepannya bagus sebenarnya ya, pengeluarannya ya semakin berkurang ya. Nah, pendapatannya naik, efisiensi lagi. Operasional pengeluarannya semakin turun, pendapatannya semakin naik, ya sahamnya harganya akan naik. Oke, kita tunggu ya. Saya delete ini laporan earning. Clear ya untuk laporan earning saham Amazon. Ya. Sekarang saya jelaskan secara teknikal untuk saham Amazon, dimulai dari grafik time frame weekly. Ya. Nah, ini kita dihadapin grafik weekly Bapak Ibu ya. Nah, kenapa kita kemarin mengeluarkan sinyal di 86, potensinya terjadi double bottom, 2 titik terendah saya mengeluarkan ya. Terus yang kedua ya, secara teknikal saya kalau keluarkan Elliott wave-nya, polanya sudah saya anggap selesai ya. Wave-nya ya, wave 5 sekarang masuk ke fase koreksi. Fase koreksi biasanya A, B, C. Nah, dalam mengeluarkan sinyal saham buy, saya biasanya menunggu fase koreksi terakhir A ya. A ini wave-nya ada 5 ya. Nah, di C-nya saya mengeluarkan ya. Terbukti sudah naik dan tercapai target short term atau target jangka pendek ya. Nah, sudah saya anggap clear. Sekarang Amazon berada di area resisten ya. Area resisten ini resisten ya, dari sini ya Bapak Ibu, ini resisten yang di break fungsinya berubah jadi support nggak mampu naik, terus di break sekarang berubah jadi resisten. Nah, sama persis kejadiannya saham Google. Apakah area resisten ini mampu ditembus ya, mampu ditembus untuk melanjutkan kenaikan ke target mediumnya yang saya sudah tandain 135. Ya, kita tunggu rilis laporan earningnya besok pagi. Oke. Terus secara volume ya. Nah, sekarang saya tunjukkan secara volume ya. Hampir sama juga terjadi yang namanya bullish divergence ya. Nah, ini Bapak Ibu kalau saya tandain dari wave yang korektif harganya semakin turun. Tapi volumenya ini semakin naik. Oke. Nah, kalau saya tandain pas di low-nya sorry, nggak muncul. Nah, ini Bapak Ibu, ini pas di low-nya juga. Ya. Jadi ada bullish divergence juga ya. Artinya ya, harga saham Amazon ya semakin turun tapi tidak diimbangin, tidak diikutin dengan volume yang juga turun. Ya, harga turun tapi volumenya naik.
ini bagus kita incar, namanya bullish divergence ya, dan terbukti ya naik ya. Nah, terus secara teknikal lagi ya. Nah, ini secara teknikal biasanya kita konfirmasinya tidak hanya satu berdasarkan volume, Elliott wave ya, support resisten ya, Fibonacci juga sudah saya tunjukkan ya, area beli saya selalu berada di golden ratio yaitu 0,168 sesuai channel sinyal kami 168 yang artinya rezeki sepanjang jalan, semoga aja ya, golden ratio ya. Di sini sinyal kami kalau kita ukur dari terendahnya ya. Nah, ini harus saya rubah ke monthly. Di sini 1,68 juga Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di YouTube kami ya. Baik, selamat bagi yang sudah beli Amazon, tinggal tunggu target mediumnya. Pertanyaannya sekarang sama, kapan Pak target mediumnya tercapai? Nah, mungkin sama seperti Google, jika rilis laporan earningnya bagus besok pagi, plus CPI atau inflasi Amerika turun 14 Februari, target medium mungkin terjadi di bulan Februari. Ya, secara tren ya. Nah, kalau saya tandain tren ya. Nah, ini jadi ini sekalian edukasi cara menarik tren ya. Nah, aturan cara menarik tren juga tidak sembarang, kita just sini ya. Nah, mungkin ini target pertama trendline berdasarkan resisten ya di weekly ya. Oke. Nah, kalau saya turunkan time frame daily, sorry. Nah, ya. Trendline di daily sudah terjadi penembusan resisten. Ya. Jadi udah break nih. Artinya perubahan dari awalnya downtrend, sinyal awal pecah. Nah. Oke. Ya. Pertanyaan lagi, Pak, ada potensi turun nggak Amazon? Saya mau beli ketinggalan, misalkan ya. Nah, jawabannya sama dengan saham Google tadi. Kalau malam ini dia naik dan closing di atas area resisten yang saya tandain, mungkin di atas 109 ya. Nah, kalau dilihat pre-marketnya ini sama ya. Sudah naik ya Amazon. Tadi saya cek udah naik 105 ya. Oke, 108 Bapak Ibu ya. Amazon pre-marketnya sementara 108 ya. Jadi cukup signifikan ya, sudah 3,5% sendiri, hampir 4% kenaikannya. Tinggal tunggu nanti apakah benar ya, Amazon. Jadi kalau naik ke 108 berarti di sini. Berarti udah break ya. Tapi tetap dasarnya harga penutupan closing. Jadi kalau open di sini terus closingnya di atas, artinya udah break ya. Plus laporan earningnya bagus, dia akan lanjut naik. Jadi kalaupun turun, ini kembali ke area resisten di sini aja untuk melanjutkan kenaikannya. Jadi udah sulit untuk turun di bawah ini. Ya, di bawah ini udah sulit, Ibu. Ya. Kalau break. Ya. Oke. Bisa turun jika nanti malam naik 108 tapi penutupannya di bawah. Nah, bisa. Plus laporan earningnya tidak sesuai forecast, misalkan dia akan koreksi lagi. Ya, kita lihat ya. Oke. Cukup untuk saham Amazon jangka panjang. Ini saya cek dulu. Oke, jangka mediumnya di harga berapa, Pak? Jangka medium ya. Baik, saya clearkan dulu. Ya, ini biar tampak jelas Bapak Ibu ya. Baik, seperti biasanya saya pakai Fibonacci ya. Jangka pendek 0,23% ya, sudah tercapai ya. Saya anggap sudah clear di sini kurang lebih
Kalau buy sinyal kami 86 sudah 20% kurang lebih ya. Sedangkan mediumnya saya menentukan di 50% di sini ya. Berarti kurang lebih 54%. Harganya di 130-an Ibu. Jadi yang punya saham Amazon mau target profit medium itu di 134, 133 boleh. Dasarnya ini sudah mengalami rebound kenaikan 50% dan di sini ada support yang di breakout menjadi resisten. Pas terjadi atau ada cluster resisten. Jadi cluster itu tumpukan resisten. Berarti kuat dong tahanannya. Ini menjadi target medium ya. Nah, jadi kalau saya boleh gambarkan di sini target jangka pendek sudah done. Sekarang jangka mediumnya di sini ya. Kalau jangka panjangnya ya namanya jangka panjang minimal ya ke target tertingginya 180 lagi. Khusus Amazon mungkin saya sarankan ya cukup di target medium aja dulu ya. Nah, oke. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Clear ya untuk saham Amazon ya. Kita lanjut ke saham Disney ya. Sebelum saya bahas analisa teknikal saham Disney, laporan earning ya, kita cek ya. Oke. Tanggal 8 Februari. Tanggal 8 Februari ini masih minggu depan. Nah, jadi sabar dulu, santai dulu ya untuk saham Disney ya. After market close sama setelah market tutup ya. Saya tunjukkan juga karena banyak yang beli saham Disney juga mengikuti sinyal kami. Saham Disney secara laporan earning juga bagus. Ya, juga bagus ya. Jadi dalam mengeluarkan sinyal kami juga memperhatikan yang namanya laporan earningnya juga Bapak Ibu ya. Oke. Oke, Oke, tanggal 8 Februari sama, IPS-nya mengalami kenaikan dari 0,3 ke 0,78. Kita cek di TradingView sama, report 0,3 sama, estimasinya 0,78 sama, 0,79 sedikit ya, saya anggap sama. Pendapatannya naik dari 20 ke 23 sama, di sini reportnya kemarin 20 yang lalu estimasi 23 sama ya. Kita cek pendapatan 23,4 billion apakah ini tertinggi? Ya. Ya. Dari sejak awal Covid 2020 tertingginya ini hanya di 21,8 awal tahun 2022 ya. Nah, sekarang 23. Nah, ya. Artinya pendapatannya tertinggi ya. Nah, sejarahnya lah kalau saya biasanya lihat historinya juga ya naik tapi naiknya ya enggak rekor 1 tahun 2 tahun 3 tahun ya 4 tahun ya jadi saya anggap naiknya udah biasa tapi kalau tertinggi nah, selisihnya banyak wah ini lumayan ini kalau benar-benar aktualnya sesuai forecast bisa terjadi seperti saham Facebook. Ya, nanti saya tunjukkan saham Facebook Bapak. Ya, oke ya. Kita tunggu rilis revenue dan IPS-nya aktualnya tanggal 8 Februari minggu depan. Ya, sama ya korelasinya sama. Kalau laporan earningnya bagus ya, nah secara teori kemungkinan dampak ke sahamnya akan naik. Ya, secara teori. Oke, saya clear. Earningnya saya clear dulu ya. Secara teknikal, nah ini sudah saya sering bahas juga ya. Secara teknikal, saya nggak akan banyak menjelaskan secara teknikal karena tiap minggu kita sudah bahas ya. Untuk saham Disney
Nah, ya. Ini udah kemarin tertingginya udah selesai 5 wave, sekarang masuk ke fase korektif yaitu wave A. Ini ya, setiap koreksi ABC, wave A saya mengeluarkan sinyal. Ya. Nah, sekarang pembentukan fase koreksi masih. Jadi saham Disney ini secara Elliott Wave ini fase koreksi, turun ya, turun. Nah, dia akan mengalami naik pembentukan wave B. Wave B biasanya ya, wave B biasanya nggak terlalu tinggi seperti wave C. Kalau wave C sudah selesai ABC. Jadi saran saya untuk pemegang saham Disney ya, targetnya cukup di target medium aja ya. Nah, karena nanti dikhawatirkan wave C-nya akan ada koreksi sejajar atau lebih rendah. Kita akan keluarkan sinyal lagi nanti. Oke. Nah, target jangka pendek sudah tercapai, sudah pasti ya. Nah, sekarang menuju target mediumnya. Ya, target medium ini sudah saya tandain ya Bapak Ibu ya di sini ya. 126 sampai 129 seperti biasanya dalam menentukan target saya. Nah, ya. Oke. Di sini sementara di sini dulu ya untuk saham Disney karena earningnya masih tanggal 8, nanti kita akan ketemu juga ya, kita bahas nanti minggu depan ya. Baik, yang mau bertanya saham Disney saya cek dulu. Baik, ini request saham Citi sama JM nanti ya, kalau durasi waktu mencukupin kita akan bahas juga ya. Oke, terima kasih. Saya di chat juga. Oke. Saham Disney saya anggap clear ya. Nah, sama ya. Naik juga ya kalau kita cek ya untuk pre-marketnya. Nah, naik tapi nggak banyak ya. Yang signifikan itu Google, Amazon, Facebook ya, 3 itu ya. Mungkin Apple juga nanti karena hari ini rilisnya ya. Kalau Disney kan masih lama ya. Oke, saham Disney saya anggap clear. Kita lanjut ke Alibaba. Sebelum saya bahas Alibaba, karena Alibaba ini sinyal yang sudah beberapa kali kita keluarkan, ya tetap kita akan bahas. Saya akan bahas saham Facebook yang selalu kita tadi Pak, saham Facebook memang naik Pak pre-marketnya. Ya, Meta ya berarti ya, Meta platform ini. Jadi saham Facebook pre-marketnya 183, tadi sempat 184, 185. Ya, mengalami kenaikan 20%. Dari harga penutupan tadi pagi 153 ya, 153 diprediksikan pre-marketnya nanti itu akan terjadi lompatan atau open gap up ya. Naik langsung 100 ke 183, berarti mengalami kenaikan hampir 20% atau $30. Ini sejarah buat saham Facebook mungkin ya. Open gap sampai 20% ya. Kenapa Pak? Sama ya. Tadi saya udah buka Facebook ya. Oke, Meta platform. Ya. Kita cek earning ya. Nah, earningnya sudah keluar ya. Tadi pagi tanggal 1 Februari setelah market tutup. Bagus atau enggak, Pak? Ya. Oke, kita cek saham Meta platform atau Facebook ya. Aktualnya signifikan sangat bagus ya. Sangat bagus. Oke, saya geser ya, saya besarin. Oke, semoga kelihatan Bapak Ibu. Saya bahas IPS-nya saham Facebook ya. Dari 1,64 diprediksikan naik ke 2,26 sama di sini. Ya, 1,64 ya, estimasinya naik ke 2,26. Reportnya 1,76 aktualnya. Di atas yang lalu, di bawah perkiraan IPS-nya, tengah-tengah ya.
jelek dari perkiraan, bagus dari yang lalu. Sedangkan pendapatannya ini yang luar biasa, Bapak Ibu. Ya, pendapatannya itu dari 27,7 billion. Nah, di sini 32,17 pembulatan. Dari historinya, nah ini ya, nah, Februari tertingginya itu di 33, mendekatin, ya, nggak rekor ya, tapi dampak dari kenaikan sahamnya ini kok bisa naik 20%, ya nanti malam semoga aja ya, selamat yang beli saham Facebook ya, kita nggak tahu nanti pre-market berubah-ubah, tapi sementara kalau sudah pre-market pengurangan karyawan besar-besarnya kemarin ya. Nah, tapi jangka panjangnya bagus buat perusahaan ya. Clear untuk saham Facebook. Ini Q&A banyak yang tanya ya. Oke, nanti Disney. Oke, ya. Saya langsung ke Alibaba. Sebelum Alibabaan, ini ada yang tanya, kalau Disney tahun lalu 154, nah, sekarang saya di cut loss 126. Ngapain cut loss, Bapak Ibu? Ya, selama modalnya mencukupin, mental kuat nahan, ya nggak usah di cut loss. Ya, nah, cut loss boleh, ya minimal rugi sedikit, jangan mau rugi banyak. Ya, saya kasih trik di saham. Saham ini investasi. Ya, konsepnya buy, and hold. And hold dalam artian simpan. Ya, solusi ketika beli saham terus turun, ya itu opsinya hanya dua, ya nahan atau averaging buy. Averaging buy ini langkah yang terbaik. Kenapa? Untuk membantu posisi yang di atas. Kalau Bapak Ibu beli 150, averaging di 100, berarti break even point-nya, titik impasnya di 125 kurang lebih. Ketika naik di atas 125, 130, tidak harus menunggu posisi di 150. Di atas break even point sudah profit. Makanya solusi averaging buy di saham itu langkah yang terbaik. Ya, kalau Bapak punya saham yang nyantol, solusinya sebenarnya averaging buy. Hanya averaging buy kan butuh tambahan modal. Itu yang jadi masalah mungkin. Nah, ya. Jadi di first step ya 10 lembar minimumnya ya. Itu mungkin solusi untuk melakukan averaging buy. Ya. Silakan. Kalau Bapak yang Ibu atau Bapak yang tadi tanya apakah saya harus cut loss? Saya buka Disney. Kalau target mediumnya tadi saya bilang 129, mau cut loss, kalau saya jangan ya. Kecuali buy-nya di 130, 135, rugi dikit nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau tinggi, jangan dulu. Ya, turun, averaging aja nanti. Ya. Toh ini
fase koreksi untuk melanjutkan kenaikannya juga, ya. Ya. Saham diciptakan untuk naik, ya. Target medium sementara saya lihat di sini. Pak, apakah bisa ke 150? Bisa aja, ya. Nah, kenapa saya nggak melihat ke 150 seperti saham Google, seperti saham lainnya? Karena Disney yang tadi saya bahas, laporan earningnya ya tidak sebagus tapi tidak sebagus saham yang seperti Google lah, ya, Amazon. Nah, kita tunggu dulu tanggal 8 Februari ya untuk Disney ya. Nah, kalau nanti rilis laporan earning saham Disney ternyata bagus dan forecast ya atau earning berikutnya ini nanti bagus lagi, ya udah tunggu aja di 150. Nah, kita nggak pernah tahu ya ekonomi ke depannya apa yang terjadi, kita nggak pernah tahu ya. Nah, jadi saran saya sabar dulu ya. Nah, jangan jual rugi di saham dengan kerugian banyak. Dikit boleh, ya. Kalau dikit nggak apa-apa, turun bisa jadikan modal beli lagi. Tapi kalau banyak sayang. Khawatirnya nanti cut loss banyak, turun dikit belum sempat beli, terus naik. Itu yang jadi kendala. Ya, rugi dikit nggak apa-apa, ya. Nah, bisa dicari lagi ya, tapi rugi banyak jangan. Sabar dulu, lakukan averaging aja kalau turun. Baik, saya lanjut ke saham Alibaba sekarang. Ya, Alibaba sudah sering kita bahas, ya, sama, ya. Kemarin secara saya tunjukkan earning juga, ya, laporan earning. Sorry, ini weekly nggak muncul. Oke. Alibaba tanggal 2 Februari harusnya hari ini. Tapi Alibaba sering kali rilis laporan earning ini tertunda, pending, mundur ya. Kadang mundur 2 hari, seminggu, 3 hari, nggak mesti. Di sini juga belum jelas. After market close lah, before market close lah, aktualnya belum. Jadi saya belum bisa menentukan. Ya kita tunggu aja, gitu tuh ya. Forecast-nya bagus ya untuk Alibaba ya. Luar biasa bagus. Ini harapan Alibaba ya yang beli mungkin di atas karena turunnya banyak, averaging di bawah kemarin banyak yang beli di level 80-an ya karena sinyal kita di 60 ya. Di 60 juga banyak yang beli, averaging yang di atas ya. Saran saya simpan aja dulu ya untuk Alibaba, kita tunggu rilis laporan earningnya ya. Wah, ini kalau terakhir nih mundur 23 ya Bapak Ibu ya. 23 Februari malahan nih. Ya, kalau di TradingView belum update. Tetap tanggal 2. Kita tunggu ya. Nah, yang ingin saya tunjukkan di Alibaba, laporan earningnya ini luar biasa bagus. Forecast ya, kita bicara perkiraan sementara. Ya, pendapatannya dari 207 diprediksikan ke 246. Ini rekor tertinggi, pendapatan tertinggi. Ya. Nah, kita nggak tahu aktualnya. IPS-nya sama. Inilah harapan ya fundamental saham Alibaba. Kalau rilisnya nanti pendapatannya benar-benar sesuai perkiraan, secara teori harusnya saham Alibaba open gap naik. Apalagi selama ini kita tahu penurunan saham Alibaba akibat kebijakan pemerintahan Cina dan kondisi ekonomi di Cina yaitu lockdown. Nah, kemarin terakhir sudah pemerintahan Cina tidak menerapkan aturan lockdown lagi, ya. Potensinya, ya, saya melihat secara teknikal. Oke, saya hapus dulu earning. Ini yang punya saham Alibaba, ya. Nah, mulai dari weekly seperti biasa, ya. Saya udah tarik tren, ya. Semua trendline sudah di breakout. Yang pertama ini kita tarik sudah ditembus. Ya, di Jasview ini pun juga udah ditembus. Secara tren sudah breakout
tinggal saat ini tertahan di area resisten become support atau resisten kuat yang saya tandai warna hijau. Ini selalu saya bahas. Di sini resisten di break jadi support ya. Nah, banyak shadow atau ekor-ekor candlestick tertahan di area sini. Ini resisten yang sangat kuat. Ya, terbukti 2 hari yang lalu dia hanya menyentuh area resisten 120 ya, terus turun. Nah, ya, tidak mampu atau belum mampu menembus area ini. Ya. Kita lihat, kita tunggu, ya. Oke, saya ubah ke time frame daily. Ya, terjadi fase koreksi, ya, turun. Ya, pertanyaannya Pak, mampu enggak tembus ini? Artinya kalau saya gambarkan ya pergerakannya, nah, ini tembus, tertahan, resisten ini turun, di breakout, tembus, tertahan, ini resisten become support, tembus. Sekarang menunggu ini nih, tembus atau enggak? Kalau mampu tembus, dia akan lanjut naik. Oke. Sebaliknya, kalau dia nggak mampu tembus, tertahan di sini, dia akan turun. Cuma penurunan, ya terjauhnya saya melihatnya di sini. Kenapa di sini? Saya tandain lagi. Di sini ada resisten dan gap. Nah, resisten yang terjadi support. Ini saya sudah tandain. Jadi kalau ada yang tanya, Pak Alibaba ini turun lagi? Enggak. Ya, kalau saya fase koreksi, penurunan mungkin kembali ke level 95, 97 atau 98 ya. Nah, untuk melanjutkan kenaikannya. Kapan naiknya, Pak? Tunggu laporan earning. Nah, yang jadi masalah laporan earning saham Alibaba ini mundur-mundur terus. Ya, tidak seperti saham lainnya ya. Oke, clear, kita tunggu untuk saham Alibaba. Semoga rilis laporan earningnya sesuai perkiraan, yaitu sangat bagus sekali. Ya, nah, oke, clear ya. Sekarang karena durasi waktu, saya akan jawab pertanyaan. Di sini banyak pertanyaan. Ada yang Citigroup, GM, tadi ada PayPal ya di awal. Mungkin akan saya jawab. Kita lihat sekarang. Oke ya, masih ada waktu ya. Oke, mungkin tadi di awal ada yang tanya PayPal. Mana PayPal? Oke, terus ada GM. Ada Citi. Oke. Baik, untuk yang tanya GM, PayPal, Citi, silakan cross check laporan earning. Tadi sudah saya kasih cara-caranya gampang. Bapak Ibu udah pasti punya aplikasi investing, cek ya. Nah, untuk PayPal ya. Oh, ya, PayPal kita sudah bahas. Nah, laporan earningnya ini masih tanggal 23 Februari ya. Nah, masih lama. After market close juga. Saya nggak akan bahas laporan earning ya. Nah, terus secara teknikal juga kemarin sudah sering bahas. Ini naik tertahan di trendline resisten ini. Ya, yang PayPal kita tunggu aja. Saya cek juga sekalian PYPL. Ya, naik ya. Pre-marketnya 84,70, artinya apakah nanti mampu membreakout resisten ini? Harusnya mampu ya, karena ini berada di 84 ya. Kalau saya gambarkan ya. Oke, koreksi dia naik ya. Koreksi sedikit. Ini target sementara ke 92 resisten ini, kalau dia mampu break ke resisten ini ya. Mungkin menunggu rilis laporan earningnya ya. Nah, ini bagus nggak Pak? Laporan earning PayPal juga saya bahas ya. Kemarin reportnya 108, IPS-nya, estimasinya bagus naik. Pendapatannya reportnya 6,84, estimasinya 7, bagus. Ya, bagus. Ya. Biar fair ya.
Wah, historinya juga tadi saya story taruh mana ya? Oke, History, image, semoga menyimpan sampai pol. Oh enggak ya, kita cek ya. PYPL. Jadi Bapak Ibu tinggal investing boleh ya, trading view boleh ya. Kalau di eh, investing bisa cek historinya langsung ke bawah ya. Nah, ini oke, earning. Ini yang tanya saham PayPal untuk laporan earningnya masih tanggal 23 Februari. Forecast-nya bagus ya. Tren masih masih akan lanjut naik. Kita ingin menunjukkan historinya laporan earning. Semoga pendapatannya forecast-nya tertinggi sama ya. Yang sebelum-sebelumnya ini hanya kisaran 4, 5, 6. Ini naik ke 7,3 semoga aja ya. Begitu juga IPS-nya ya. Jadi secara laporan ini sampai Pol hanya menunggu rilis ya. Kalau di sini tanggal 9 Februari ya. Tanggal 9 Februari minggu depan ya. Setelah saham Disney ya. Oke. Jadi yang tanya PayPal ya. Cancel ini tanggal oh ya tanggal 9 Februari. Sorry Bapak Ibu ya. Ini tahun 2023 ya. Oke, PayPal clear ya. Semoga aja kita tunggu minggu depan. Secara fundamentalnya eksternal sama ya. Nunggu inflasi. Semoga inflasinya turun ya. Sekarang GM, Bapak Ibu. GM earningnya kapan Pak? Kayaknya sudah selesai ini. Oh belum ya kemarin ya. Earningnya kemarin ya. Gap naik ya. Nah, dari 36 sampai ke 39 $45 juga ya yang akan datang di sini ya. Nah, saya nggak tahu GM ini earningnya forecast yang akan datang. Yang penting itu forecast yang akan datang ya. Pre-marketnya naik GM ya. Nah, terus secara teknikal ya, ini saya ganti weekly. Oke, earningnya saya hapus. Oke, udah saya. Ini polanya saya hapus dulu ya. Nah, oke, ini udah break ya. Ini area resisten yang kuat. Ini support kemarin. Nah, kayak triangle ya. Ini ya, Bapak Ibu. Sorry. Nah, ya. Oke, ya. Volumenya enggak ya. Tidak ada bullish divergen, convergen ya. Artinya ini harga semakin turun, ini juga turun. Wajar ya. Kita hanya menunggu break area ini aja. Kalau break area ini GM ini udah wave-nya 5, sorry wave-nya saya keluarkan biar Bapak Ibu lihat. Sekarang fase koreksinya A, B, C ya. Ini ya. Nah, ini sideways ya, polanya triangle ya. Kalau nggak mampu ada fase koreksi gini ya, turun. Nah, tapi karena earningnya mungkin bagus ya, bisa break kayak gini nanti. Oke. Ya. Ini pola chart pattern ya, triangle ya di sini. Oke, terus saya mau lihat history yang akan datang turun ya. Ini luar biasa bagus ya. Kemarin lirisnya luar biasa bagus yang akan datang turun ya. Oke. Artinya saham GM mungkin naik ya. Nah, masih 3 bulan ya. Nggak usah dipikirkan ya. Kita dampak dari CPI suku bunga terus laporan earning yang kemarin bagus mungkin naik break ya. Cuma naiknya akan tertahan di area sini. Ini berapa? 50 lah ya. Jadi kalau misalkan beli di atas 50 rugi sedikit boleh, rugi banyak jangan. Oke, itu. Oke. Mungkin ini nanti ya.
Cukup GM, terus terakhir tadi apa ya? Citi ya. Oke. Citi sama ya. Nah, earningnya sudah kayaknya ini. Udah ya, naik yang akan datang ini. Oke, Citi. Secara teknikal Citi sudah tren, sudah naik ini ya. Sudah naik. Nah, ini ya Bapak Ibu kalau saya tarik, ini area target resistennya just ini sudah break. Nah, udah break ya. Nah, oke. Targetnya Citi. Nah, oke. Saya ukur Fibonacci-nya aja. Nah, tertingginya di sini 0,61, 0,5, mungkin tertahan di sini dulu 55 ya. Nah, baru dia bisa melanjutkan kenaikannya ini. Ya, Citi ini rekor pernah 400 kayaknya. Nah, iya 500 ya. Ini ya. Nah, kalau lihat ini ya. Nah, oke ya. Nah, ini ya. Ya. Jadi potensi naik ya. Kenapa aku bilang naik? High-nya semakin tinggi nih, ya. Nah, high-nya semakin tinggi nih. Oke. Nah, ini targetnya sementara di sini ya. Triple top ya, 3 titik tertinggi. Kalau break baru ke sini. Ya, hold dulu yang City, silakan ya. Terima kasih Bapak Ibu. Pertanyaan saya cek sudah saya jawab semuanya di chat dan di Q&A. Oke. Oke, terima kasih waktunya karena durasi waktu sudah 1 jam lebih ya. Selamat buat Bapak Ibu ya. Kita berdoa sama-sama semoga rilis laporan earning sesuai harapan kita bersama ya. Nah, intinya konsep investasi saham ya, buy, harga turun buy, terus simpan, tapi tetap jaga money management, keuangannya juga ya, dan sabar. Namanya investasi tidak ada yang instan, butuh waktu ya. Oke, itu aja, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di kelas saham minggu depan. Salam profit, terima kasih.